Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Rifki Pratama dari kelas IF 24D dengan NPM 24312233. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang logika proposisi. Oke, logika proposisi. Proposisi adalah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran baik, benar, variabelnya T, atau salah, variabelnya berbentuk F. Tetapi tidak keduanya. Nilai kebenaran suatu proposisi disebut nilai kebenaran atau truth value. Oke, dalam logika matematika, proposisi digunakan sebagai dasar untuk membangun argumen logis dan menentukan kebenaran suatu pernyataan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tabel jenis-jenis logika proposisi dan ada simbolnya. Oke, bisa dilihat. Kita lanjut saja membahas jenis-jenisnya satu persatu. Oke, yang pertama yaitu negasi. Negasi itu not atau tidak. Simbolnya seperti ini. Negasi itu berlawanan atau kebalikannya. Contohnya, semisal P-nya true, benar, maka negasi P-nya false atau salah. Terus kebalikannya lagi, jika P-nya itu false, maka negasi P-nya true. Atau contohnya, semisal hari ini hujan, berarti negasi P-nya hari ini tidak hujan. Kita fokus dengan kata kuncinya saja untuk gampang memahaminya. Berlawanan atau kebalikannya. Oke, lanjut. Oke, yang kedua yaitu konjungsi. Konjungsi itu and atau dan. Simbolnya seperti ini. Kita lihat lagi kata kuncinya untuk gampang memahaminya. Jika salah satunya ada yang salah, maka nilainya salah. Contoh tabel kebenarannya seperti ini ya. Oke, kita coba jelaskan. Semisal P-nya benar, Q-nya benar, maka hasilnya benar. Jika P-nya benar, maka Q-nya salah, false, maka hasilnya false. Kenapa bisa hasilnya false? Karena jika salah satunya salah, maka hasilnya salah. Bisa dibilang konjungsi ini kayak memaksa kita tuh buat benar semua gitu. Harus benar. Jangan sampai ada yang salah gitu. Baliknya lagi kayak semisal P-nya false, salah, maka Q-nya true, benar. Jadi hasilnya salah. Kenapa salah? Balik lagi tadi, sama seperti tadi yang nomor 2 ini. Jika salah satunya salah, maka hasilnya salah. Jadi harus semuanya benar, keduanya benar seperti yang pertama ini. True, true, hasilnya true. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu disjungsi, or, atau. Simbolnya seperti ini. Kita lihat lagi kata kuncinya. Jika salah satunya benar, maka hasilnya benar. Nah, ini sama saja kebalikannya dari konjungsi tadi. Kalau konjungsi kan jika salah satunya salah, maka hasilnya salah. Nah, kalau disjungsi ini, jika salah satunya benar, maka hasilnya benar. Jadi, ketika P ini benar, true, dan Q ini benar, true, maka hasilnya benar. Dan jika P-nya true, benar, terus Q-nya salah, tetap benar. Kenapa tetap benar? Tetap true. Karena jika salah satunya benar, maka hasilnya benar. Karena P-nya ini ada yang benar, P-nya ini benar, maka hasilnya benar walaupun Q-nya ini salah gitu. Terus selanjutnya pun seperti itu. Jika P-nya walaupun P-nya false, Q-nya true, maka hasilnya true karena Q-nya ini benar. Ya, Q-nya ini benar walaupun P-nya false tapi Q-nya benar, hasilnya benar. Karena kata kuncinya jika salah satunya benar, maka hasilnya benar. Oke, lanjut. Yang keempat yaitu eksekutif OR atau lebih gampang disebutnya XOR. Simbolnya seperti ini.
Kita lihat kata kuncinya lagi. Jika nilainya berbeda, maka hasilnya benar. Semisal P-nya true, benar. Q-nya true, benar. Hasilnya false. Kenapa bisa false? Karena ini P dan Q-nya ini sama, hasilnya sama, sama-sama true, jadi hasilnya false. Terus yang kedua ini P-nya true, Q-nya false. Kok kenapa bisa hasilnya bisa true? Karena ini berbeda hasilnya. Yang P ini true, yang Q ini false, salah. Jadi hasilnya benar. Karena hasilnya dari P sama Q ini beda gitu. Jadi hasilnya benar. Dan selanjutnya pun seperti itu. Setiap nilainya berbeda, maka hasilnya benar. Tinggal kita lanjut saja seperti ini. Seperti tabel di bawah ini. Oke, lanjut. Yang kelima yaitu implikasi. Implikasi ini if atau them. Yaitu kata kuncinya jika awalannya benar, maka akhirannya benar. Hasilnya pun benar. Dan jika awalannya salah, akhirannya salah, maka hasilnya benar. Contohnya misalkan P ini true, Q-nya true, maka hasilnya true karena sama-sama benar. Jika P-nya true, benar, dan Q-nya salah, maka hasilnya salah. Kenapa salah? Karena akhirannya ini salah. Kalau akhirannya ini benar, maka hasilnya benar. Nih, contoh sebaliknya di bawahnya ini, jika P-nya false dan Q-nya true, hasilnya T, hasilnya true, benar. Kenapa bisa benar? Karena akhirannya benar, gitu. Pokoknya setiap akhirannya benar, itu pasti hasilnya benar. Oke, lanjut. Kata kuncinya, bila keduanya sama, maka hasilnya benar. Contohnya semisal P-nya true nih, terus Q-nya true, maka hasilnya true juga, benar. Kenapa? Karena P sama Q-nya ini sama-sama benar, hasilnya sama-sama true, terus Q-nya juga true, jadi hasilnya true, benar. Terus yang kedua nih, P-nya true, Q-nya false, hasilnya false. Kenapa? Karena P sama Q ini hasilnya tidak sama. Kalau P-nya ini true, Q-nya false, jadi hasilnya false. Kita balik lagi kata kuncinya nih, bila keduanya sama, maka hasilnya benar. Jadi, implikasi ini memaksa kita tuh buat harus keduanya ini sama gitu. Biar hasilnya benar, maka keduanya ini harus sama gitu. Sedemikian pula dengan ke bawahnya ini, pengerjaan selanjutnya sama. Bila keduanya sama, maka hasilnya benar. Berarti kalau P ini hasilnya false, Q-nya true, maka hasilnya false. Karena P sama Q-nya berbeda. Dan jika P-nya false, maka Q-nya false, hasilnya pun jadi true. Karena P sama Q-nya ini sama hasilnya. Jadi hasilnya true. Oke, kita selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal. Kita coba kerjakan. Soalnya yaitu negasi P dan Q atau P dan Q. Kita buat dulu tabel kebenarannya. Terus kita masukkan dulu dua variabelnya P dan Q. Setelah itu, untuk mengetahui jumlah kolom yang akan kita kerjakan, kita pakai rumus 2 pangkat N. N itu adalah banyaknya variabel. Jadi di sini variabelnya P dan Q. Jadi variabelnya ada 2. Jadi 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. Jadi kolomnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke, yang variabel P kita isi true, true, false, false. Dan yang key, cara mengetahui yang key ini, kita bagi dua. True-nya di variabel P-nya ini kita bagi dua. True-nya ada 2, jadi 2 bagi 2, 1. True-nya ada 1.
dan seterusnya kayak false-nya, semisal false-nya ada 2, kita bagi 2 jadi 1, false-nya ada 1, jadi true-nya lagi 1, false 1 gitu. Caranya sama saja. Terus yang akan kita kerjakan yaitu P dan Q. Kenapa bisa P dan Q? Karena yang kita kerjakan terlebih dahulu itu yang ada di dalam kurungnya. Sama seperti matematika dasar. Yang kita kerjakan yaitu yang ada di dalam kurungnya. Jadi P dan Q. Dan itu adalah jika keduanya benar, maka hasilnya benar. Jadi P-nya ini true, Q-nya ini true, maka hasilnya true. Karena benar, hasilnya pun benar. Keduanya benar, hasilnya benar. Terus jika P-nya true dan Q-nya ini false, maka hasilnya false. Karena hasilnya nggak sama ya. Terus lanjut lagi, jika P-nya false, maka Q-nya true, hasilnya jadi false. Karena hasilnya nggak sama ya. Dan selanjutnya P-nya false, Q-nya ini false, hasilnya true. Karena hasilnya sama, sama-sama salah, jadi hasilnya benar. Terus yang kedua yang kita kerjakan yaitu yang ada tanda negasinya. Jadi yang ada tanda negasinya yaitu negasi P dan Q. Ingat lagi tadi, kalau negasi itu kebalikannya. Jadi kebalikan negasi dari P dan Q itu, misal nih P dan Q-nya true. Terus negasi P dan Q-nya berarti false. Karena kebalikannya ya. Begitupun selanjutnya sama kebalikannya. Kalau di sini false berarti hasilnya true. Terus ini false, hasilnya true. Di sini true, maka hasilnya false karena kebalikannya. Oke, selanjutnya yang akan kita kerjakan yaitu negasi P dan Q atau P dan Q. Yang kita kerjakan semuanya ya sekarang. Jadi yang kita kerjakan itu ini. Ini dulu, ini ke sini, baru ke sini. Seperti ini. Nah, jadi negasi negasi P dan Q atau P dan Q itu sini hasilnya apa di sini awalannya false ya. Di sini awalannya false, maka hasilnya true. Karena di sini atau. Oke, selanjutnya di sini true. True ketemu sama false, hasilnya hasilnya true. Balik lagi atau ini kita lihat ataunya di sini ya. Jadi true dan false hasilnya true. Karena atau ini jika salah satunya benar, maka hasilnya benar. Jadi terus yang selanjutnya false dan true, hasilnya true. Karena salah satunya ini ada yang benar. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.